فبذلك أمرنا أن نفرح ونشكر لوجود سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد فاتح كل باب من أبواب المحجوبين وعلى آله وأصحابه ذوي التقى والمهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا رزقا واسعا ووفقنا عملا صالحا ومقبولا وتب علينا توبة نصوحا. Amma ba'du, yang lebih muliakan dan hormati guru-guru tuan, para alim ulama, pimpinan daya, pimpinan pondok pesantren, pimpinan balai pengajian, pimpinan majelis taklim, pimpinan TPA, dan juga guru-guru tuan lainnya yang berada di masjid. Yang beliau muliakan dan dihormati guru-guru bersama, khatib masjid, imam masjid, seluruh para panitia masjid, teristimewa kepada seluruh para hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bahwa berbahagianya Allah Subhanahu wa taala lebih kepada kita bersama kesehatan badan, kesehatan pikiran, dan tentunya kesempatan sehingga kita akan dapat berhadir pada tempat yang sangat mulia. Berbicara tentang kesehatan dan kesempatan, maka kita sedang berbicara tentang salah satu daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara tentang nikmat, maka beliau sedang berbicara tentang salah satu dari berbagai kondisi manusia yang manusia tidak akan pernah terlepas daripada berbagai kondisi. Berbagai kondisi tersebut, yang pertama kondisi nikmat, yang kedua kondisi musibah, yang ketiga kondisi taat, dan yang terakhir yang keempat adalah kondisi maksiat. Tanya akan melewati mana berbagai kondisinya. Jika dalam kondisi nikmat, maka terkadang kadang dalam kondisi musibah, dalam kondisi bala. Jika dalam kondisi taat, maka kadang mungkin dalam kondisi maksiat. Jika kadang berada di salah satu berbagai kondisinya, nah perkara lain yang Allah Ta'ala wajibkan kepadanya yang sesuai dengan perkataan bin al-Misri, in kunta fil ni'mah fal muqtada hakimika asyukur. Jika kamu berada dalam kondisi nikmat, maka yang diharapkan Tuhan padamu, yang diwajibkan Allah padamu adalah bersyukur. Wa in kunta fil musibah fal muqtada hakimika as-sabr. Jika kamu berada dalam kondisi musibah, maka yang diharapkan Tuhan padamu adalah bersabar. Wa in kunta fit ta'ah fal muqtada hakimika al-mannu wal istiqamatu. Kalau kamu berada dalam kondisi taat, maka yang diharapkan Allah padamu adalah melakukan ketaatan tersebut secara kontinu atau secara istiqamah. Dan yang terakhir kondisi maksiat. Wa in kunta fil maksiat fal muqtada haqqi minka atau jika kamu berada dalam kondisi maksiat, maka yang diharapkan Tuhan padamu, yang diwajibkan Allah padamu adalah bertaubat. Dari berbagai kondisinya, beliau ingin mengajak kita bersama untuk kita perhatikan kondisi ketiga, yaitu kondisi taat. Sebelumnya Tuan juga nanti pernah berdamino dan kita bahas tentang kondisi keempat,
yaitu kondisi maksiat yang mewajibkan taubat. Ada rojo bakal pilih, bakal hatim aja untuk pilih kondisi ketiga, yaitu kondisi taat yang Allah Ta'ala harapkan agar kita lakukan secara kontinu, secara istiqamah. Karena luasannya adalah kondisi yang paling relevan dengan keadaan kenanya si bulan yang kau ikut. Karena teorinya bahwa tepatnya dia sudah berada pada satu Dhul Qa'dah. Kasih bulan karena tinggal bulan Ramadan. Dan para mandung tanya dalam bulan Ramadan cukup berapa? Paling kurang dalam bulan Ramadan, paling kurang setelah saya dalam bulan Ramadan menambah membayar sunat wajibana. Tapi perjanjian yang dilakukan, ketaatannya yang dilakukan, yang berharap kepadanya menjadi dalam kondisi taat. Hal lain yang diharap kepadanya oleh Allah adalah melakukannya secara istiqamah. Dan ibadah istiqamahnya berbuat mudah. Karena kepadanya hari membuat amalan secara istiqamah hanya segelintir yang ini. Makanya wajar buat istiqamahnya ibadah yang dilakukan secara istiqamah wajar jadi ibadah atau amalan yang paling mencintai di Allah. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, qul Rasulullah ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara kontinu, secara terus menerus, secara istiqamah, wa inqalla, walau amalnya sedikit. Nah, membayar sunat duha diukur 2 rakaat, diukurna lebih ke daripada membayar sunat duha dan diukur dan 8 rakaat atau ada yang ke satu pendapat yang bukan maksimal 12, aku juga 12 rakaat. Kemudian tapi yuk minggu ke baru buku lain. Yang paling ingat tak puput tiap corona 2 rakaat, tiap corona walau siuro 2 rakaat. Makanya di antara kita menjadi ajak untuk ibadah yang mau, tapi untuk istiqamah belum tentu. Di antara kita diajak misalnya untuk hadir majelis ilmu, untuk sholat berjamaah yang mau, tapi untuk istiqamah banyak di antara kita yang tidak akan mampu. Maka dalilnya itu wajar nyo yang jadi prioritas para sahabat Nabi. Menyatakan dalam kitab Fadhailus Sahabah karangan daripada Imam Ar-Razi. Dalam kitabnya dijelaskan bagaimana para sahabat yang lebih hayu oleh para sahabat yang hanya dimiliki 5 bulan, yaitu melakukan ibadah secara istiqamah. Bahkan satu ibadah yang dilakukan secara istiqamah yang lebih berat daripada siribebo keramat yang sesuai dengan statement yang datang pernah tertulis di para tabi'in, al-istiqamatu aula min alfin karamah. Ibadah yang dilakukan secara kontinu, ibadah yang dilakukan secara terus menerus yang lebih berat ibadahnya daripada siribebo keramat. Maka mereka sebagai rukun yang ketuanya tentu kita perhatikan para sahabat Nabi di riwayat keramat para sahabat Nabi, lebih riwayat keramat dari ulama-ulama katanya. Yang ada jejerkan riwayat keramat para ulama-ulama katanya lebih keramat ulama katanya ketimbang keramat para sahabat Nabi. Apakah melalui keramat ulama katanya yang menunjukkan lebih baik ulama katanya ketimbang sahabat Nabi? Maka jawabannya tidak. Sahabat Nabi nasi keramat cuma di riwayat, tapi bukan berarti wategali riwayat keramat sahabat Nabi berarti lebih baik ulama katanya karena ulama katanya lebih keramat ketimbang sahabat Nabi. Pardon. Karena sahabat Nabi yang lebih baik daripada keramat yaitu istiqamah. Para sahabat Nabi menandakan keramat. Nah kita Fadhailus Sahabahnya karangan Imam Ar-Razi dijejerkan
beberapa karamat para sahabat. Salah tiga para sahabat yang paling lebih itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dan pernah terjadi kebakaran di Madinah. Kemudian Umar menjauhi Umar bin Khattab berapa tiga lin abunya. Terjadi gempa bumi. Dengan terjadi gempa bumi begitu tungkat Umar bin Khattab sambil dekat uskut ya Allah dia wahai bumi tenang. Yang dia adalah karamah Umar bin Khattab. Tapi bila perhatikan ulama saya lebih ramah, tapi tidak menunjukkan lebih ramah ke lebih hayu lama-lamanya ketimbang para sahabat Nabi, karena para sahabat Nabi yang lebih berharga daripada karamah, yang lebih hebat daripada karamah, yaitu istiqamah. Belum contoh itu, contoh yang ke sahabat Nabi, yang ke sahabat langsung, tapi contoh sahabat daripada sahabat. Sahabat-sahabat Nabi yang unggul ke sahabat Nabi, yaitu Ibnu Umar, anak daripada Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Yang Abdullah bin Umar waktu mengumpul amalan, karam mandu amalan dan mengumpul secara istiqamah, secara kontinu, secara terus-menerus. Bahkan amalan salah satu amalan yang hana turun, hana lebihnya yang Umar bin di Abdullah bin Umar, yaitu sholat berjamaah dan mengikuti takbiratul ihram dengan imam. Karena dia boleh rukuk pahala sholat berjamaah 27 sempurna yang menandung takbir bimut yang ikut bemayuli buka Allah. Biasa menjawab tarawih anak-anak. Tarawih bimut ada takbir yang ikut dalil seperti mengjadung dan sebagainya. Pada rukuk bimut baru rukuk yang rukuk sih 27 tapi harus sempurna. Yang perlu sempurna menandung Allahu Akbar dan baru itu yang dia ikut langsung mengiringi dengan Allahu Akbar. Dan hebatnya Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, yang selalu bersolat jamaah dan hantar telat sabi-sabi bisa diiringi takbiratul ihram imam. Sabi istiqamah. Kecuali bagi orang yang telat. Cuma telatnya Abdullah bin Umar telat masuk, telat menguih muka guru, telat menguih muka dibaca Fatihah ke. Tapi hanya gerupuk digembar dari kuimu, hanya gerupuk iringi takbiratul ihram kuimu. Penyebabnya adalah karena Ibnu Umar, Abdullah bin Umar sibuk menghitung kurma di kebunnya. Gak bina kurma, gesukan kurma. Tapi kan berbeda pulau, melainkan berbeda untuk ibadah yang lain bukan. Gedekala untuk jaga kurma. Yang tu jaga berbeda jaga penyahan tu anak berbeda. Ibadah masjid. Maka telah Ibnu Umar ke masjid gara-gara empat suka kurma. Sehingga waktu itu orangnya ke masjid yang dihantar gerepok iringi takbiratul ihram dengan imam. Maka menyesal Ibnu Umar, menyesal Abdullah bin Umar luar biasa. Sehingga kembali hidup sholat kembali melakukan yang belum kali target yang perlu dijaga, yang boleh berbijaga, yang harus berbijaga kena cok berdoa dan kena pulau, yang datang kena cok berdoa dan kena pulau, hanya jadi hari pulau, hanya jadi hari cok berdoa, melainkan bersedekah mandu. Lalu Allah ya Allah sedekah pahala sedekah kurma lunyo beri mengimbangi ataupun menutupi pahala daripada istiqamah mengiringi takbiratul ihram imam. Tapi ternyata orang malam dulu saat malam tiba yang diberumah oleh Allah pahala sedekah yang luar biasa leluhur yang sedekah mandu yang belum bisa mengimbangi pahala istiqamah mengiringi takbiratul ihram imam. Yang itu istimewanya istiqamah. Cuma ada beberapa kiat yang dijelaskan oleh para ulama agar kita yang bisa melakukan ibadah secara istiqamah. Nampak kiat, nampak tips, nampak cara agar kita lebih mudah di dalam melakukan amalan secara istiqamah. Yang pertama adalah dari para ulama. Jadi yang pengen ibadah beristiqamah, berkontinu, terus menerus, berkelanjutan. Yang kedua yang diperbaiki adalah luruskan dulu niatmu dalam beribadah.
Menyenangkan salah niat awal-awal ibadahnya, biasa ibadahnya tidak akan bertahan lama. Menyelang ibadah berniat, dalam ibadah hanya iklan, yang biasa ibadahnya tidak akan bertahan lama. Ibadah yang bertahan lama, ibadah yang akan dilakukan secara kontinu, secara terus menerus, yang biasanya adalah ibadah yang dilakukan dengan niat yang ikhlas. Sesuai dengan sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja segala amal tergantung dengan niatnya, dan seseorang akan diberikan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka menjaga salah niat pada ibadahnya, biasa ibadahnya tidak akan bertahan lama. Mesir di antara kadangnya jemaah dajak jamaah salat subuh bahkan masjid. Tujuan pun kalian mau ya jamaah. Mana pun jamaah. Hai dan dipujo dulu dengan orang soleh. Tanya orang taat, tanya orang hebat, tanya orang soleh, tanya orang tahu Allah, tanya orang tegar ibadah. Menyanyikan tujuan biasa ibadahnya tidak akan bertahan lama. Karena sebagian orang yang anak kerja di masjid alasan sabo bagai, itu jadi masjidnya karena anak menghargai. Jadi selamanya kita kerja masjid bukan karena Allah, tapi karena ingin dihargai oleh manusia. Mana menghargai ini, jangan langsung biung anak kerja. Maka berurusnya. Bahkan memegang dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas dalam kitabnya Tadhkirun Nas, dia mengutip pendapat daripada Imam Junaid Al-Baghdadi. Negeri Imam Junaid Al-Baghdadi, man fataha ala nafsihi baban min al-ikhlas fatahallahu ta'ala sab'ina baban min at-taufiq. Soal yang mau melakukan ibadah dan ibadahnya disertai dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan membantu beliau dengan lebih 70 taufik. Merupakan hamba dan taufik dari Allah yang bisa membantu beliau ibadah secara sempurna. Apalagi 70 taufik. Taufiknya definisinya adalah ja'lul qudrah ta'atan lillah. Diberikan oleh Allah kekuatan untuk bertanya untuk taat Allah. Jadi yang taufik. Apa menentuinya kan luar biasa. Apalagi janji Allah 70 lebih bagi mulut yang berdiri ibadah ikhlas karena Allah. Maka poin pertama, dia tanya pengen amalan kita yang bertahan lama, amalan kita yang bisa istiqamah, amalan kita yang bisa kontinu, bisa terus menerus berkelanjutan. Hal yang perlu dia perbaiki adalah ikhlaskan dulu niatmu, luruskan dulu niatmu. Amalan yang tidak ikhlas biasanya tidak akan bertahan lama. Yang kedua, sebagai para ulama, agar kita bisa istiqamah di dalam beribadah, maka yang kedua perlu kita perhatikan adalah makanan. Karena makanan halu dan makanan halu, walau agak sepele, itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Bahkan para tabi'in akan pernah berhubung istimewa yang akan melakukan hadis murukake. Negeri para tabi'in man akal halal tomat jawarihu sya'a am-aba wa man akal haram asad jawarihu sya'a am-aba. Soal yang mengkonsumsi makanan halal, maka energi daripada makanan halal tersebut akan membuatnya nisyat di dalam beribadah, akan membuatnya semangat beribadah. Tapi tidak sebaliknya, waman adalah haram, dan siapa yang mengkonsumsi makanan haram, asad jawarihu sya'a am-aba. Energi daripada makanan halal biasa akan membuat dia malas beribadah dan akan memotivasi kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Hati-hati memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Menyambut tapi makanan halal ke tubuh yang tubuh akan malas beribadah. Atau hanya malas beribadah tapi biasa ibadahnya hanya sempurna. Untuk Cina rukun dan syarat yang salah sehingga sah. Karena lalu urut-urut manpuna mengalam urut tak tegar korupsi tapi ibadah luar biasa. Masjid anak pria kerja. Betul. Memang energi dari makanan halal idza dakhala al-haram kharaja al-haram wa idza dakhala al-halal kharaja al-haram kharaja al-halal. Apabila yang kamu adalah energi positif,
maka yang keluar energi positif loh. Tapi apabila yang kamu adalah energi negatif, anak halu, biasa energi yang halunya akan membuat akan untuk dilakukan buat keharaman selanjutnya. Oh yang Nabi buruk pajuran halu tapi tidak ibadah, yang biasa cita ibadahnya kurang syarat atau kurang rukun sehingga hantar hukum. Betul-betul rukun tapi hantar. Maka hati-hati mengkonsumsi makanan haram. Hati-hati di dalam mengkonsumsi makanan halal. Maka di dalam mengkonsumsi makanan dan prioritaskan kebacara makanan yang ada pada badan beliau belum makanan halal. Karena efek dari makanan haram bukan pada ibadah itu, tapi orang akhirat sesuai dengan sabda Rasulullah. Kullu lahmin nabata minal haram fainahu awla. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan haram maka neraka lebih layak baginya. Hati-hati. Tapi juga ada, tapi hukumnya juga akan sangat berefek besar dalam kehidupan anda dan rumah anda. Yang kedua, cara agar kita bisa melakukan ibadah secara istiqamah berkelanjutan, kontinu. Cara kedua adalah kita perhatikan mensau boronyong tahunan. Karena mensau boronyong tahunan, percaya ataupun tidak, dengan siapa kita berteman hari ini sangat mempengaruhi bagaimana karakter kedanyo, sikap kedanyo, kepribadian kedanyo yang dipengaruhi dengan saudara-saudara. Menyangkutkan juga dengan saudara yang biasa akan mempengaruhi sikap, karakter dan kepribadian dia juga. Tapi sebaliknya, jika menurut hanaga percaya ataupun tidak, sikap, karakter dan kepribadian dia juga akan hanaga. Sesuai dengan perkataan Dinul Al-Misri, man sahibal akhyar fakana minal akhyar walau kana minal asghar. Siapa yang berteman dengan orang-orang pilihan, maka ia akan jadi orang pilihan walau dulunya ia seorang pendosa. Tamangan mau ke nama keramat dia akan diurut walau dulunya pendosa. Begitu juga sebaliknya, wa man sahibal asghar fakana minal asghar walau kana minal akhyar. Siapa yang berteman dengan para pendosa, dengan orang-orang kecil, asalnya kecil, orang kecil itu pendosa. Siapa yang berteman dengan para pendosa, fakana minal asghar, lama-lama dia juga akan jadi pendosa, walau kana minal akhyar, walau dulunya dia merupakan orang pilihan. Hati-hati. Bahkan saking hati-hatinya lama-lama untuk pilih Syekh Sulaiman Bujairi, kami tampilkan Bujairi al-Khatib, mengutip perkataan Fakih Abu Ris tentang 8 kriteria teman. Apa kriteria teman? Cuma karena Yomi berubah pakai sangat singkat, berbukan dia komandan yang sangat relevan dengan keadaan orang. Dan bukan dari Fakih Abu Ris, mengutip Syekh Sulaiman Bujairi, ini adalah kitab Bujairi al-Khatib. Untuk kami pakai abulis manjalasa ma'asulah isdadan ta'ah. Kalau yang lakukan menurut sahih, yang ketaatan kalian akan bertambah. Dan yang realita, yang yang boleh bertahan ketaatan dia bertambah, yang kan menurunkan, tapi menurun juga ibadah, menurun sahih. Tapi mereka menurut sahih, yang kedua akan bahaya. Sesuai dengan perkataan pakai abulis. Manjalasa al-fusah isdada jara'atu zunub wa taswidu tawwan. Soal yang menurut kasih, maka Allah akan menambah umurnya jara'atu zunub, keberanian melakukan dosa. Dan ini bahaya. Dan ini realita, fakta. Contoh sederhana ini, menyeberang kegaduhan dengan luar menjaga main judi. Karena judinya mereka boleh sampai drone. Seolah-olah permainan jinjan yang jatah oleh judi, kakak judi karena tak sering kumpul dengan drone. Kaji itu hal yang murah, wajar si permainan. Karena tambah wajar, jarang khusus dia pak. Beliau juga akan berani melakukannya. Jangan ditembak lagi, hukum, kama ini. Apalagi tidak dapat keuntungan, tidak dapat benefit yang luar biasa. Para haji menyedarkan merupakan ternyata nama Allah. Yang kedua nama Allah taswifut taubat ay takhiruha, akan berani menerlambatkan taubat. Apa itu taubat? Akan menerlambatkan taubat. Apa yang benar-benar kapal kami judi. Lembaga oleh judi
Menurut kampung kayak korupsi, menurut kampung kayak baju harta-harta. Bahasa yang lebih orang jual, kami buka pada lebih, beli buka pada lebih. Menurut dan negara itu berbeda. Bahasa yang baru dua orang korupsi, baru dua korupsi kali ada. Dan itu sudah tasbih taubat akan berarti menerlambatkan taubat. Hati-hati, bahaya. Yang kedua, oleh Syekh Sulaiman Mujaddidi, man jalasa sama ulama izdada sa'atah. Yang mengenal ulama dalam tempoh perkara. Yang pertama, zadallahu ta'ala ilman, dalam ilmu. Yang kedua, zadallahu ta'ala wara, dalam rasa cukup dengan apa yang ada. Terakhir dalam Allah, zadallahu ta'ala surah taubat, akan cepat bertobat. Maka dari 8 kriteria yang lahir dari dalam buku, mudah-mudahan saya bisa memilih dan memilih teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, dari para ulama, agar amalan beliau bisa istiqamah, maka beliau harus melakukan hal yang kedua, yaitu memperbanyak khutbah zikir. Khutbah zikirnya yang pertama memperbanyak istighfar. Boleh lagi yang Allah, astagfirullah. Maka karena bukan di para ahli hukum, setiap manusia yang melakukan dosa perlu ada kok yang menurut dosa. Padahal baru masa lu dosa berkuk pada ada hukum ibadah. Pada ada hukum ibadah jika berdoa pada benda. Jika berdoa pada hukum akan digidan li dosa berkuk. Solusi nak ringan dosa, nak berkeliru untuk kayu bersifat. Karena dengan memperbanyak sifat bisa mengurangi sedikitnya dosa yang ada di pundak kayu. Dan yang kedua, zikir la ilaha illallah. Maka karena salah satu penyebab kita yang beribadah gara-gara kita kurang iman, yang usul iman, karena iman memang dalam kondisi rendah. Man untuk tak putih imannya, untuk tak genjot iman kita cara tinggi, maka boleh la ilaha illallah sesuai dengan sabda Rasulullah, jadidu imanakum bi qauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian, upgrade iman kalian dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, hidup beliau sholawat. Karena salah satu penyebab beliau ibadah gara-gara kurangnya rahmat dari Allah. Dan salah satu cara cepat dan cara mudah agar berukuk rahmat Allah adalah dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Karena bukan Rasulullah, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepada aku satu kali saja, maka Allah akan balas 10 rahmat. Itu rahmat itu. Nah, jaga yang rahmat. Makin berukuk rahmat, makin ini ibadah. Yang terakhir, biubul i'anah Allah berdoa. Dia boleh minta bantuan kepada Allah lewat jalan berdoa. Mohon Allah, ya Allah, lebat ulun agar mulutnya bisa mampu istiqamah. Ataupun balik ulun inna ala syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, membantu kamu ala zikrika, ingat berdoa, wa syukrika, bersyukur berdoa, dan juga untuk memperbaiki ibadah kita. Karena terasa 20 menit tuan dan Ino, mudah-mudahan yang tuan sampaikan bermanfaat, mobil khusus bagi tuan sendiri, umumnya bagi seluruh para hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namun dalam rukun khutbah pada masalah bertemu agar saat Jumat bersama. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم